Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida, gimana kabarnya? Baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Bu. Nih, luar biasa baik hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Neti? Apakah sesuai dengan temu janji kita hari ini kita akan supervisi ya pada kegiatan coaching Ibu Neti bersama Ibu Dewi nanti ya selaku coachingnya ya. Apakah Ibu sudah siap ya, Bu? Sudah siap, Bu? Iya, kalau begitu ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Neti ya. Ibu, bagian mana nanti yang akan Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Dewi? Jadi itu akan bagian itu yang akan saya amati nanti ya, Bu ya. Jadi apa, Bu? Bagian mana ya, Bu ya? Iya, Ibu. Saya di sini ingin mencapai pengembangan diri saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan baik sama Ibu Dewinya. Baik, berarti ada dua ya Bu ya yang bisa saya tangkap di sini, bahwa ada pertanyaan berbobot dan juga kemampuan berkomunikasi dengan coach Ibu nanti yang akan saya amati ya Bu ya. Iya, Ibu. Selanjutnya karena Ibu nanti mau coaching dengan Bu Dewi, part mana Bu yang akan Ibu kembangkan nantinya Bu, perihal dengan sesuatu yang akan saya amati? Jadi part-part apa yang akan Ibu kembangkan dari diri Ibu? Iya, Ibu, kemungkinan nanti waktu saya menggali informasi apa yang diperlukan sama Bu Dewi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi kemampuan di situ dalam menggali informasi. Oh iya, jadi partnya di bagian menggali informasi ya Bu ya. Baik, Ibu, untuk impact-nya tuh ya Bu ya, apakah ada tidak impact-nya nanti? Coba Ibu gambarkan kepada saya, impact-nya kepada Ibu sendiri dan juga kepada lingkungan yang ada di sekitar Ibu. Mengapa kedua hal tadi, baik itu dari pertanyaan yang berbobot atau komunikasi yang baik, sehingga Ibu dapat melakukan coaching dengan baik, berkomunikasi dengan Bu Neti. Mengapa hal itu bisa penting bagi Ibu ya Bu ya, sehingga berdampak bagi Ibu dan juga lingkungan. Iya, benar sekali, Bu. Dalam komunikasi itu memang sangat diperlukan, Bu. Jadi untuk melatih saya juga dalam berkomunikasi dengan baik, itu pastinya untuk diri saya sendiri dan untuk di lingkungan saya seperti itu juga, Bu. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, itu akan menjadikan mitra, hubungan yang baik juga antara semuanya, Ibu. Wah, luar biasa ya Bu Neti ya. Memang tujuan Ibu untuk di supervisi kali ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi Ibu sebagai guru ya Bu ya. Baik, Ibu. Ya, Bu. Ini itu saya sambil edit juga, ini masih 4 menit. Karena dampaknya tadi ada pada diri Ibu, kemudian pada lingkungan Ibu. Boleh saya tahu Bu, dampak ini tadi keinginan Ibu ingin sebesar apa? Apakah tahapannya akan berkesinambungan atau seperti apa Bu? Tentunya berkesinambungan, Bu. Kan ini masalahnya komunikasi. Saya ini sebenarnya
kalau untuk berkomunikasi itu kurang Bu. Saya biasa lebih di balik layar. Jadi kalau untuk ngobrol dengan orang itu kadang bingung kayak apa yang mau saya susun kata-katanya seperti apa. Seperti itu Ibu. Tapi memang saya kan biasa memang di balik layar Bu. Untuk komunikasi di masih kurang. Seperti itu. Ya, jadi harapan Ibu untuk kedepannya setelah nanti Ibu melakukan coaching, nanti itu seperti apa Bu? Dan saya akan mensupervision Ibu ya, itu harapannya Ibu seperti apa ya? Iya, yang pasti nanti komunikasi saya semakin bagus Bu. Saya bisa mengkomunikasikan dengan guru, dengan siapapun itu dengan bagus. Dan mahir gitu nah Bu. Iya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya, yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya benar Bu, dengan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Neti, karena Ibu sudah menyampaikan apa tujuan supervisi kita ini, bagaimana Ibu bisa menjelaskan dan menyampaikan, menggambarkan kepada saya apa hal-hal yang perlu saya amati, dan kemudian Ibu juga sudah menyampaikan harapan Ibu dari supervisi ini, maka saya sudah mencatat ya Bu ya, apa yang akan saya lakukan pada saat saya mengamati Ibu bersama dengan coach Ibu Dewi nanti. Baik Ibu, saya akan berada di belakang layar sambil mengamati, rileks saja. Semoga kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Dewi nanti bisa memberikan harapan-harapan Ibu nanti akan terwujud. Ya, Bu ya. Iya. Ya. Semangat ya Bu Neti ya. Ibu Dewi juga mudah-mudahan bisa semangat melakukan coachingnya. Saya kebalik layar dulu ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang selalu smart. Terima kasih. Iya Ibu. Langsung aja Kak. Langsung Kak Bu Farida. Bu, langsung saja Bu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Dewi, apa kabar? Selamat pagi Bu, kabarnya baik, alhamdulillah. Hari ini gimana? Katanya kok ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk diobrolin. Iya Bu, sebenarnya ini sudah lama sih Bu, dari mungkin dari 6 bulanan yang lalu. Saya merasa lelah Bu, capek, lelah mengikuti, karena saya kebetulan lagi melanjutkan jenjang pendidikan nih Bu. Saya agak terganggu dengan jadwal kuliah saya dan tugas saya di kantor Bu. Oh gitu ya. Bisa diceritakan Bu, kelelahan yang seperti apa yang diderita oleh Bu Dewi ini? Yang saya rasakan itu saya keteteran Bu, antara tugas kantor dan tugas perkuliahan. Jadi saya merasa susah untuk bisa menyelesaikan keduanya dengan tepat waktu. Jadi keresahan Bu Dewi di sini yaitu keteteran dan tidak bisa tepat waktu gitu ya Bu ya? Ya betul sekali Bu. Karena mungkin padatnya jadwal kuliah dan akhir-akhir ini kan di akhir semester ini kita banyak lagi tugas di kantor nih Bu. Lagi mempersiapkan ulangan untuk kelas 10 dan 11 SMA. Terus harus mempersiapkan juga penerimaan siswa baru. Ya kan Bu? Jadi saya tuh rasa susah untuk membagi waktunya Bu, dan takut keteteran dalam kegiatan keduanya. Iya, jadi apa yang bisa Ibu harapkan setelah kita bertemu ini, Ibu apa tujuan Ibu apa gitu yang bisa Ibu harapkan ke depannya? Saya mau diri saya bisa menyelesaikan
keduanya dengan baik, Bu, dengan tepat waktu. Jadi saya bisa menyelesaikan tugas di kantor dengan selesai, saya juga bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya juga dengan tepat waktu. Jadi tujuannya nanti setelah kita ngobrol ini, Bu Dewi punya semangat lagi untuk menyelesaikan tugas sekolah dan kuliahnya gitu ya, biar Betul, bisa Ibu, seiring sejalan gitu ya. Ya, baik. betul. Lalu apa harapan Ibu setelah adanya nanti misalkanlah Ibu bisa menyelesaikan tugas itu, tugas kuliah, tugas sekolah, itu apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan ini ya pasti 3 bulan atau 1 bulan ke depan deh. 1 bulan ke depannya itu seperti apa? Tadi Harap kan sudah Tadi kan sudah dijelaskan kan bahwa Ibu pengen menyelesaikan tugas itu dengan baik. Nah, itu yang dicapai itu seperti apa, Ibu? Ya tentunya kalau eh, apa harapan saya dan apa yang ingin saya capai, saya mampu menyelesaikan keduanya dengan tepat waktu, dengan penuh tanggung jawab dan tentunya sesuai dengan jadwal, Bu. Harapan saya seperti itu. Maksudnya di sini sesuai jadwal yang seperti apa, Ibu? Sesuai jadwal, kalau misalnya kegiatan di kantor nih harus bisa menyelesaikan tentang persiapan ulangan, terus bagaimana persiapan penerimaan siswa baru itu sesuai, nggak ada yang keteteran lagi. Kalau yang di kuliah, jangan sampai ada yang tertinggal tugas kuliahnya. Maunya seperti itu sih, Bu. Apa yang bisa membuat keberhasilan itu membantu keberhasilan itu, Bu? Kalau menurut saya, indikator yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan itu, yang pertama itu manajemen waktu dari saya sendiri ya, Bu ya. Bisa mengatur waktu dengan baik, bisa menyesuaikan kegiatan di luar kantor dengan baik, kemudian dari manajemen diri saya sendiri, bagaimana bisa mengelola waktu saya dengan baik. Jadi bukan waktu yang mengatur saya, tapi saya yang mengatur waktu. Oke. Lalu, Terus satu lagi kayaknya jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. ya, baik itu. Jadi dari diri Bu Dewi sendiri, kemudian manajemen waktunya, terus jangan menunda-nunda pekerjaan itu ya Bu Dewi ya. Ya, betul sekali, Ibu. Terus apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan itu? Bu Dewi kan sudah targetnya, sudah tahu, oh saya akan seperti ini. Nah, apa yang perlu dikembangkan lagi, Bu? Yang perlu saya kembangkan mungkin dari kompetensi saya, Bu ya. Dengan kompetensi yang baik, tentu keinginan untuk menunda-nunda pekerjaan itu tidak ada. Karena kadang kalau kita menunda pekerjaan itu kan kadang mikir dulu kan, ini apa sih sebenarnya yang mau dikerjakan. Tapi dengan meningkatkan mungkin kompetensi diri, rasa untuk menunda pekerjaan itu akan hilang dengan sendirinya. Baik. Jika sudah terjadi seperti itu, misalkan tidak menunda pekerjaan gitu ya Bu ya, sudah manajemen waktunya sudah tertata dengan baik, terus dari diri Bu Dewi tadi kan sudah ada kemauan untuk memperbaiki manajemen dirinya. Jika itu terjadi Bu, apa dampaknya buat ibu, buat lingkungan, buat sekitarnya, dan buat tugas-tugas ibu yang tadi sudah disampaikan? Tentu Bisa baik Ibu, tentu saja menurut saya dampaknya akan sangat bagus ya Ibu. Selain pekerjaan mungkin tidak keteteran, terus tugas kuliah juga tidak keteteran, dampaknya bagi saya itu sangat besar. Saya jadi bisa lebih menghargai diri saya sendiri, Ibu. Dan mungkin pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan keteteran lagi. Nah, tadi sudah tahu Bu Dewi
seperti itu. Terus kenapa kok ibaratnya Bu Dewi sudah tahu ya seperti itu, sudah tahu jalannya seperti ini, terus dampaknya Bu Dewi seperti ini. Apa yang masih menjadi keraguan Bu Dewi? Kok bisa nanti bisa nggak saya mengatur waktunya lagi seperti itu? Jadi dianggap berhasil apabila gimana gitu Bu? Jadi spesifiknya gimana? Baik, dianggap berhasil itu pada saat saya sudah mampu menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu dan tentunya tidak ada kesalahan dalam tugas saya, Bu, maupun pekerjaan di kantor. Oke. Jadi dampaknya tadi sudah dampak dari untuk diri sendiri. Lalu gimana lagi Bu? Apa yang membuat Ibu atau dorongan apa yang bisa membuat Ibu untuk tugas-tugas ini bisa dijalankan Bu? Jadi dorongan yang membuat saya supaya tugas-tugas ini bisa selesai adalah mungkin dari pimpinan. Pimpinan saya sudah memberikan izin untuk melanjutkan kan Bu pendidikan saya, tapi dengan apa? Dengan atas ada syaratnya harus bisa menyelesaikan tugas kantor juga, jangan sampai keteteran. Yang kedua mungkin keinginan dari saya sendiri, dari pribadi, dorongan dari saya sendiri mungkin ingin meningkatkan kompetensi saya juga. Siapa tahu yang sekarang pontang-panting suatu saat jadi orang penting. Ya, bagus Bu ya. Yang ketiga dari keluarga juga Bu. Jadi dukungan dari keluarga itu menurut saya luar biasa. Jadi motivasi saya. Bagus. Jadi dorongan yang Ibu harapkan dari pimpinan, kepala sekolah ya Bu. Jadi selama ini gimana Bu dorongan dari kepala sekolah? Kepala sekolah sangat mendukung Ibu dalam kegiatan apapun yang saya ikuti, apalagi kan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi saya juga sebagai seorang guru. Jadi ketika saya nanti sudah menjadi seorang guru yang profesional yang saya harapkan, mungkin bisa membantu dalam perkembangan di ekosistem pendidikan di sekolah saya. Iya, berarti itu impact juga ya untuk di ekosistem sekolah. Ya, Betul sekali Ibu. bagus itu Bu Dewi. Jadi ini terakhir kalinya, apa yang bisa Ibu ambil kesimpulan dalam pertemuan kita ini, Bu? Baik, terima kasih sekali Ibu Neti sudah membantu saya dalam membuka sedikit unek-unek yang selama ini saya rasakan, Bu. Lebih kepada unek-unek karena untuk melanjutkan pendidikan ini kan memang keinginan saya ya Ibu ya. Tapi ketika dalam prosesnya saya mengalami sedikit kegalauan antara tugas kantor dan tugas perkuliahan. Ketika saya sudah berbicara dengan Ibu Neti, ternyata kegalauan itu dapat saya selesaikan sendiri. Alhamdulillah ya Ibu. Dengan saya bisa membagi waktu, dengan saya bisa memanajemen diri saya sendiri, itu alhamdulillah mungkin kedepannya saya akan setidaknya saya sudah mampu bahwa ini loh cara-caranya agar pekerjaan-pekerjaan ini, kegiatan-kegiatan ini dapat diselesaikan dengan segera. Oke, ya bagus Bu Dewi. Saya doakan lancar semuanya. Amin, terima Tugas kasih. kuliahnya berjalan dengan baik dan sukses untuk Bu Dewi. Sama Ibu juga semoga sukses ya Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Halo Ibu Neti, berjumpa. Sama-sama Ibu. Kembali Ya. lagi kita untuk ini ya, pasca ya Bu ya. Pasca supervisornya ya Bu. Luar biasa Ibu. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Dewi dengan sangat maksimal saya lihat ya.
Ah, kalau bagaimana saya sebelum mengidentifikasi lebih lanjut nih, bagaimana perasaan Ibu ketika sudah melakukan coaching bersama Ibu Dewi tadi ya Bu Net? Perasaannya senang Bu. Jadi bisa mempraktekkan bagaimana cara saya berkomunikasi untuk berkomunikasi atau menjadi coachnya Bu Dewi dan menggali kemampuan saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, saya juga sudah menyimak ya Bu ya dari kegiatan coaching Ibu tadi. Di awal Ibu sudah melakukan tahapan tujuan utama dari rangkaian coaching, dan di dalam alur itu Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan di sini dari apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Dewi nanti pada akhirnya. Kemudian tadi Ibu juga sudah menanyakan kepada coachingnya bagaimana harapan-harapannya. Kemudian Ibu juga menanyakan apa yang membuat Ibu hari ini datang ke saya, seperti itu. Kemudian juga Ibu Neti memberikan apa ya? Di mana tadi saya catat. Jadi Ibu Neti ini di bagian tujuan utama itu sudah benar-benar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Ibu Dewi menyampaikan tujuan utamanya hadir untuk bercoaching bersama Bu Neti. Dan Ibu Neti juga sudah membuat Ibu Dewi mengungkapkan apa harapan-harapan yang akan diinginkan oleh Ibu Dewi pada akhirnya. Baik, itu tadi sudah rangkaian tujuan utama yang sudah benar menurut saya Bu ya. Kemudian lanjut ke identifikasi. Di situ luar biasa sekali Ibu Neti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebenarnya. Berbobot dalam artian di sini bisa dijawab oleh Ibu Dewi sesuai dengan kontekstualnya Ibu Dewi Juliana. Nah, di situ identifikasi yang dilakukan sesuai dengan tahapannya, di mana mulai dari siapa, kemudian apa yang langkah-langkah yang dilakukan, kemudian apa hubungan identifikasi ini dengan tujuannya Ibu Dewi nanti sebagai guru yang bisa memanage waktu ya, memanage waktu itu tadi sudah saya lihat sesuai dengan alurnya. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah banyak ya Bu ya di dalam situ. Nah, namun ya Bu ya, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan Bu Neti dengan Bu Dewi tadi, ada sedikit saja hal yang saya lihat masih tampak canggung di sini. Canggung dalam artian Bu Neti dengan Bu Dewi, kalau Bu Neti sudah kasih pertanyaan, Ibu Dewi itu sudah punya jawaban-jawaban yang bagus. Sudah punya jawaban-jawaban yang bagus ya. Padahal pertanyaannya dari Bu Neti memang singkat. Singkat di sini dalam artian misalnya seperti tadi di ending apa kesimpulannya ya, itu memang secara luas sudah diungkapkan Bu Dewi dari awal alurnya sampai akhir. Namun dirasa ya Bu ya, dirasa bagaimana Bu Neti memposisikan diri sebagai coach ini tadi, saya lihat ada agak kurang sedikit. Misalnya Bu Dewi itu kan ditanya apakah ya siapakah yang mendukung Ibu Dewi. Ibu Dewi jawab tadi bahwa ada kepala sekolahnya. Nah, Bu Neti untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, namun bermakna bagi Bu Dewi, itu perlu lagi memunculkan pertanyaan yang spesifik. Ini kepala sekolah Ibu sekarang siapa misalnya, seperti itu. Namun saya lihat tampak tadi Bu Neti di situ
ada fokus memberikan pertanyaan-pertanyaan inti. Kalau kita dalam pertanyaan itu ada pertanyaan inti, tetapi ada anak-anak pertanyaan lagi kan ya Bu ya, ada sub-sub pertanyaan lagi yang bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Bu Neti. Nah, saya lihat posisi Bu Neti di sini seperti ada sesuatu yang belum siap di sekitar Ibu Neti. Misalnya, apakah Ibu Neti sekarang dalam keadaan sudah siap bertatap dengan Bu Dewi secara maya atau langsung tanpa ada gangguan sekitar. Jadi bisa fokus pada permasalahan Bu Dewi. Dan ada pengembangan pertanyaan. Dari pertanyaan yang berbobot, yang tadi satu, umum, itu akan terangkai pertanyaan-pertanyaan, sub-pertanyaan yang menggali lebih dalam lagi, sehingga Bu Dewi ini bisa mengeluarkan hal-hal yang bisa dia perbaiki pada saat dia beraktivitas sehari-harinya seperti itu. Mungkin ya, pada saat ini Bu Neti ada gangguan di sekitar ya Bu ya? Iya Bu, memang benar Bu, banyak gangguan Bu. Bisa diungkapkan Ibu Neti apa gangguan atau bagaimana kondisi saat ini Ibu duduk saat melakukan coaching seperti itu Bu? Banyak gangguan yang tidak itu Bu, tidak datangnya itu tiba-tiba gitu Bu, jadi membuat gimana gitu kan, kita harus refleks juga seperti itu, jadi tidak disengaja memang gangguan itu datang seperti itu Bu, jadi jadi nggak fokus gitu, balik lagi ke fokus lagi, nah itu jadinya agak blank. Iya benar ya Ibu ya. Sebenarnya Ibu Neti punya potensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi karena keadaan di lingkungan sekitar Ibu Neti itu masih belum siap, jadi itu yang membuat pertanyaan yang berbobot satu rangkaian itu tadi tidak bisa menjadi lebih membuat Bu Dewi mengembangkan apa yang permasalahan yang perlu dia selesaikan. Sepertinya seperti itu ya Bu Inetia. Lalu kira-kira ini ya, bagaimana Ibu Neti nanti ke depannya bisa lebih membuat keadaan sekitar Bu Neti lebih baik? Boleh Ibu Neti? Iya Bu, yang pastinya saya akan memperbaiki untuk meningkatkan lagi ya performa yang ini Bu, dengan mengkondisikan situasi dan kondisi yang memang benar-benar bisa membuat kita fokus seperti itu. Jadi memang full untuk menjadi mitra dari Koci itu sendiri. Memang tidak disengaja tadi timbul permasalahan gitu, padahal sudah difokuskan dengan baik seperti Ibu tuh Bu. Jadi lebih fokus lagi, belajar untuk memfokuskan diri dan mengamankan situasi di saat kita sedang sama Koci Bu. Seperti itu Bu Farida. Iya Ibu ya. Luar biasa Ibu Neti. Ibu Neti pernah mengamati kegiatan coaching di mohon maaf, kegiatan konseling tidak di sekolah Ibu? Kalau konseling memang tidak ada Bu di sekolah saya. Paling ya guru misalkan ke siswa seperti itu aja, sekedar kasih kita apa permasalahan anak dan kita selesaikan di situ aja Bu. Kalau memang khusus untuk memang di sekolah kan tidak ada guru khusus, guru BK, jadinya mungkin kemampuan di situ juga yang kurang lah untuk saya. Iya. Kalau misalkan ada pertemuan dengan orang tua menyelesaikan suatu permasalahan murid misalnya, apakah ada ruang tertentu ya Bu Neti ya di sekolah? Pasti ada Bu, pasti ada. Kita bawa orang tua ke ruangan tersendiri. Oh, inggi ya Bu ya. Betul sekali ya Bu Neti. Bagaimana kalau misalkan kita berhadapan dengan seorang koci, kita harus membawa diri kita benar-benar penuh
jiwa raga, kemudian kondisi kita di awal, niat kita. Ya, seperti saya juga menjadi supervisor ini juga perlu niat dulu. Jadi dikondisikan dulu keadaan sekitar kita, kemudian apakah kita sudah benar-benar seutuhnya menjadi coach untuk coach kita, seperti itu. Luar biasa Ibu Neti. Bagaimana Bu setelah rangkaian supervisi yang saya lakukan, apakah ini bisa menjawab dari harapan Ibu ketika Ibu saya amati tadi, Bu? Iya Bu. Hal-hal yang perlu Ibu kembangkan, apakah sudah Ibu dapatkan ininya? Iya, tentunya Bu, banyak masukan yang juga saya terima Bu. Jadi setelah saya tadi melakukan coaching sama Bu Dewi, kan tentunya masih ada yang perlu saya kembangkan lagi, yaitu di dalam komunikasi Bu. Terus kemudian juga membuat fokus untuk diri saya sendiri Bu. Betul sekali. Sehubungan dengan yang fokus ini tadi ya Bu ya, fokusnya di bagian-bagian mana aja supaya membuat Ibu itu fokus, Bu? Iya Bu, yang pastinya saya harus mengetahui benar-benar bahwa di sini saya ini sebagai mitra nanti yang membantu si Koci atau Bu Dewi itu sendiri Bu. Jadi saya juga tidak boleh kehilangan fokus itu. Nanti timbulnya kalau Bu Dewinya maunya gini, terus saya timbul tidak fokus, kan akhirnya tidak tercapai Bu tujuannya yang Bu Dewi harapkan. Seperti itu Ibu. Baik, Ibu Neti, luar biasa sekali ya Bu Neti ya. Tadi rangkaian-rangkaian pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensinya Bu Yuliana menyelesaikan, mencari solusi untuk permasalahannya sendiri itu sudah bisa membuat Ibu Dewi Yuliana memiliki gambaran untuk dia apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Itu sudah tampak. Hanya saja dari segi kemitraan yang perlu dikuatkan lagi ya Bu ya, dengan cara mengondisikan keadaan dan tetap fokus. Luar biasa Ibu Neti. Untuk kegiatan supervision hari ini sepertinya Ibu Neti untuk jangka kedepannya masih tetap kita lakukan lagi ya Bu ya. Iya Bu, masih perlu saya nanti minta bimbingan, nanti ngobrol-ngobrol sama Bu Farida ke depannya Ibu. Iya. Terima kasih Bu Farida ya. Iya, sudah berkesinambungan ya Bu ya kita ya Bu ya. Luar biasa Ibu Neti, semoga bisa menjadi coach yang memberikan pertanyaan berbobot dan juga bisa fokus pada saat kegiatan coaching itu berlangsung. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya. Assalamualaikum ya Bu Neti ya, warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bu Yul. Terima kasih. Terima kasih.